Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Koko Edul dalam seri Balsem, belajar analisa langsung secara mandiri. Topik kita kali ini adalah mengenai stokastik atau divergen. Kalau stokastik, nanti kita bahas mengenai cara penggunaannya ya. Nah, lalu kita selain stokastik untuk melihat momentum, kita juga bisa menemukan divergen di dalam indikator stokastik. Nanti untuk lebih jelasnya akan Koko jelaskan satu persatu. Yang pertama, stokastik. Nah, stokastik ini apa sih? Stokastik ini adalah gunanya untuk melihat momentum. Nah, ini dia kenapa? Karena dia masuk ke indikator osilator. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang tren indikator ya, yaitu indikator yang digunakan untuk melihat tren, yaitu moving average, salah satu contohnya. Sedangkan kalau osilator indikator itu indikator yang digunakan untuk melihat momentum, apakah dia sudah jenuh jual atau jenuh beli. Nah, salah satunya adalah stokastik yang paling banyak umum digunakan. Jadi yang pertama untuk melihat momentum. Lalu yang kedua adalah, nah ini ya seperti yang Kuat bilang, untuk mendeteksi apakah dia sudah jenuh beli atau overbought atau jenuh jual atau oversold. Nah itu syaratnya ini ya, kalau dia berada di antara 0 sampai 20 berarti dia itu udah jenuh jual. Sedangkan kalau 80 sampai 100 itu di overbought atau dia bilang sudah jenuh beli. Nah di dalam stokastik kita juga bisa untuk mencari divergen ya. Nah divergen itu apa? Divergen adalah tanda adanya penyimpangan antara korelasi harga dengan indikator. Jadi itu bisa menunjukkan adanya tanda reversal. Nah, bisa dilihat ya di sini ketika nih harga dia naik ya, swing high ke swing high dia membentuk trendline naik, namun di stokastik dia malah membentuk trendline turun. Nah, itu dia menandakan akan berubah arah menjadi bearish ya. Jadi ini tadinya bullish, lalu di sini stokastiknya muncul divergen bearish. Nah, itu tanda-tanda untuk menjadi bearish ya sahamnya. Lalu kalau yang bullish kebalikan ya, jadi dia di bawah nih swing low ke swing low dia mengarah turun. Lalu ketika di stokastiknya dia ada trendline naik ya, jadi itu tandanya untuk reversal dari bearish ya turun akhirnya bisa menjadi bullish karena ada divergen di area osilator menghadap ke atas. Lalu ada juga nama hidden divergen. Kalau hidden divergen kebalikan ya, kalau di sini kan dia yang naik itu di harganya ya, jadi swing high ke swing high naik. Sedangkan kalau misalkan di hidden divergen itu swing high ke swing high-nya dia turun. Jadi swing high ke swing high tapi dia turun ya di sini. Nah, kebalikannya stokastiknya malah menghadap naik. Jadi ini bisa menjadi tanda continuation. Ketika dia turun, sahamnya tahu stokastiknya naik, itu berarti masih ada peluang untuk mengalami kelanjutan penurunan. Sedangkan kalau ini kebalikannya, yang swing low-nya dia naik, sedangkan kalau di stokastiknya turun, berarti dia tandanya adalah ada kelanjutan kenaikan. Nah, untuk lebih jelasnya akan Koet jelaskan di chart. Nah, bisa dilihat ya, ini kan ada yang namanya bagian chart ya, nih yang kemarin kita Koet jelaskan tentang moving average. Lalu di bawahnya kita bisa pasang stokastik. Nah, stokastiknya biasa defaultnya sih 533. Nah, itu ada area 0 sampai 20 yang bisa dibilang oversold, atau 80 sampai 100 yang dibilang overbought. Overbought jual jenuh beli, sedangkan 0 sampai 20 oversold jenuh jual. Maksudnya apa? Ketika saham itu turun ya, lalu turun dia bawah sini, dia mendekati area oversold. Berarti dia sudah jenuh jual nih. Jadi dia dari atas sini dia sudah turun terus ya, sudah banyak penjual, lalu nyampe bawah sini dia ada crossing di bagian oversold ya. Jadi itu tandanya valid sehingga saham itu naik ya. Kenapa? Karena dia ada tanda crossing di bagian oversold di 0 sampai 20, dilihat di sini ya. Sedangkan kalau atas ini 100 sampai 80 itu bisa dilihat. Nah, di sini misalkan dia naik ya, sampai naik turun terus naik lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dia ada crossing nih. Tapi crossing ini kan di bagian kotak ungu ini ya. Nah, akhirnya dia sampai turun. Kalau yang di kotak atas kita bisa lihat misalkan ini naik ya, ini naik, lalu pas di sini kita bisa lihat di bawah sini ya, dia ada crossing di area 80 sampai 100, sehingga ketika dia naik sudah masuk ke jenuh beli, akhirnya dia crossing dan lalu akhirnya sampai turun. Jadi yang kita harus perhatikan adalah kita tidak bisa sembarang asal crossing beli atau enggak crossing ke bawah jual, crossing ke atas beli. Nah, itu kita tidak bisa asal menggunakan seperti itu ya. Kita harus lihat juga nih apakah saham tersebut mendekati support resistance, harus dikombinasi ya. Misalnya dia turun nih, lalu di sini ada support. Nah, kita tahu nih kalau di support kan biasa saham suka
mengalami pantulan ya. Ketika dekat support, lalu di sini kita lihat indikatornya sudah di bawah oversold, nah itu akhirnya kita bisa memutuskan untuk beli. Kenapa? Karena dia udah mendekati garis support dan ada momentum, yaitu dia sudah memasuki ke jenuh jual, sehingga kita bisa buy gitu ya. Jadi kita harus kombinasi juga dengan support resisten, nggak bisa serta-merta langsung crossing atas kita buy, crossing bawah kita jual, itu nggak bisa ya, kurang efektif. Nah, lalu selain stokastik digunakan untuk menilai momentum, kita juga bisa menggunakannya untuk divergen. Seperti yang kita tahu ya, tadi divergen udah ada gambar. Nah, itu harus dihafal ya. Divergen itu ada dua tadi kan, ada yang divergen biasa sama hidden divergen. Nah, kalau yang divergen biasa, itu kita bisa lihat kalau harganya ini ya, naik untuk swing high ke swing high, naik ya, trendline naik. Lalu di sini dia turun ya, di osilatornya turun nih. Berarti itu tandanya bearish divergen ya. Jadi ketika dia naik, namun osilatornya turun, nah itu tandanya adalah bisa reversal nih dari dia bullish, lalu akhirnya di sini terbukti ya. Ketika terjadi divergen di sini, akhirnya dia mengalami penurunan sampai sini ya. Lalu berikutnya ada lagi nih, ketika dia mengalami penurunan ya, di sini kepala cangkul penurunan, di sini swing low ke swing low dia menghadap ke bawah, sedangkan kalau misalkan di stokastiknya dia menghadap ke atas ya, makanya namanya divergen karena tidak terkorelasi gitu, beda arah. Jadi ketika dia turun, namun di stokastiknya naik, akhirnya menandakan saham tersebut reversal ya, jadinya turun jadi naik gitu ya. Nah, ini juga ada lagi divergen nih, dia naik ya, trendline-nya naik, sini dia menghadap ke bawah turun, sehingga itu artinya bearish divergen ya, jadi akhirnya sahamnya turun tersebut, turun terus ya, turun. Nah, lalu ada juga yang namanya hidden divergen. Kalau hidden divergen itu kebalikannya ya. Kalau tadi kan harganya naik, stokastiknya turun. Kalau kebalikan ini malah harganya turun, stokastiknya naik. Nah, itu artinya adalah pelanjutan tren. Jadi misalkan dia turun nih, lalu stokastiknya naik, berarti dia tandanya saham tersebut masih akan mengalami penurunan. Nah, sehingga ketika dia naik, sini dia akhirnya turun terus ya, mengalami pelanjutan tren turun. Di sini juga sama kebalikannya ya, kalau hidden divergen harusnya di sini dia turun ya, namun di sini harganya naik. Nah, ini naik, sedangkan stokastik turun, sehingga dia artinya adalah hidden bullish divergen, mengalami kelanjutan kenaikan. Jadi ketika dia terjadi stokastiknya ke bawah, sedangkan harganya malah ke atas, yang di bawah sini, nah itu tandanya kelanjutan kenaikan. Makanya ketika dia turun, akhirnya dia berhasil naik lagi ya, naik sampai ke sini ya, naik terus. Juga bisa dilihat ya, di sini juga sama. Dia garis lainnya ke atas, yang di bagian bawah, sedangkan stokastiknya turun, itu artinya bullish hidden divergen, sehingga ketika dia turun di sini, namun dia berhasil naik lagi ya, naik terus. Nah, jadi itu aja contoh divergen. Jadi sobat harus hafalin ya, ada yang namanya divergen biasa, yaitu bullish divergen sama bearish divergen. Itu patokannya adalah di harga ya. Jadi harganya naik, tapi osilatornya turun, nah itu artinya bearish divergen. Kita mengikuti osilator ini. Ketika ininya turun, osilator naik, nah berarti artinya naik. Kita mengikuti osilator di sini. Nah, itu yang divergen biasa. Kalau hidden divergennya itu kebalikannya. Kalau di sini kan harganya naik, sedangkan kalau di sini dia harga turun. Lalu di sini osilator naik, berarti kita mengikuti harganya mengalami pelanjutan tren, makanya dia turun lagi. Nah, sini juga ya, sini kan harusnya harganya turun, tapi sini harga naik, di sini turun, berarti dia hidden divergen yang bullish, mengalami kelanjutan naik. Jadi sobat harus hafalin dan coba praktekin ya, lihat yang mana yang divergen gitu ya, melatih mata. Nah, nanti lama-lama bisa kelihatan tuh yang mana bullish divergen, mana bearish divergen, mana yang hidden bullish divergen, mana yang hidden bearish divergen. Nah, nanti bisa kelihatan tuh. Jadi sekian untuk materi kali ini. Yang masih bingung dan masih mau bertanya, bisa komen aja, atau bisa DM ke Instagram Sobat Saham di sobat.saham. Nanti Koet jawab ya kalau ada waktu. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!